Oke, halo semuanya. Kali ini gue mau nyoba bikin konten soal GDB script. eh karena kemarin beberapa CTF yang gue mainin beberapa waktu lalu itu gue make teknik ini buat nge-solve soal reverse engineering. Eh, oke, ini mungkin video kedua gue soal mengenai CTF ya. Sebelumnya itu video lama banget yang udah gue bikin soal format string. Ntar gue coba reupload di channel ini karena gue uploadnya sebelumnya di channel sebelumnya. Jadi sebenarnya GDB script tuh apa sih? Jadi kayak kita di reverse engineering tuh biasanya uh, kalau dalam melakukan analisis dari dynamic analysis dari binary-nya, kita harus melakukan debugging buat kita bisa tahu misalkan register di satu apa namanya, ketika dia udah sampai di instruksi itu isi registernya tuh apa atau isi memorinya tuh apa, istilahnya gampang itulah debugging gitu. Nah, biasanya kalau dalam melakukan debugging aplikasi di Linux itu ya pakai GDB, namanya GDB. Dan apa namanya, otomasi dari GDB itu bisa diotomasi gitu. Nah, itu namanya adalah GDB script. Nah, requirement-nya untuk nyoba ngikutin yang ada di sini biasanya tergantung dari ini sih, tergantung dari kita biasanya pakai GDB. Jadi GDB itu ada extensionnya gitu, ada plugin eksternal lah yang dia uh, nge-advance fitur dari GDB itu. Karena kalau GDB default tuh kalau misalkan kita langsung install dari ininya, dia ya terlalu sederhana gitu. Contohnya kalau GDB initnya yang default tuh dia terlalu sederhana kayak gini. Nggak tahu kalau misalkan kita coba uh, gue coba kalkulator baik di main. Nah, fiturnya tuh udah nggak ada, kita nggak bisa ngelihat register AX-nya dan segala macam. Makanya uh, biasanya gue sih pakai GDB Peda ya, atau ya biasanya bisa pakai PNGDB atau GEF. Nah, kita bisa install GDB Peda di sini. Aduh, bukan yang ini ya, GDB Peda. Nah, ini ikutin aja caranya, gampang. Ini tinggal ini. Terus habis itu ya kita nyalain dulu pedanya. Nah, ini biasa sih kalau yang ya itu hal basic ya. Nah, buat uh, contoh yang gue mau coba kerjain di sini, gue mau nyoba ngerjain soalnya CTF Rashid ya kalau nggak salah ya. Rashid MF ini di situ ada satu soal yang menarik banget buat gue coba implementasi apa namanya, GDB script ini. Di sini ada satu soal yang gue menarik banget buat ngerjain soal GDB script ini, itu yaitu soal kalkulator premium ini. Nah, kalkulator premium ini sebenarnya mungkin bisa di solve nggak pakai GDB script ya, tapi di sini gue uh, pengen nyoba ngejelasin gimana caranya nge-solve soal ini pakai GDB script gitu. Nah, ini bisa kita download dulu. Sama sih, sebenarnya gue juga udah download nih kalkulator di sini. Nah, di sini gue juga sebenarnya udah ngerjain dan udah solve ya ini flagnya. Tapi kita coba analisis dulu. Setelah kita download filenya ya kita coba buka di IDA. Kita mau coba lihat static analisis dulu nih dari program itu sebenarnya ngapain. Nah, intinya dia masukin password, terus minta password di argumen ya. Minta password di argumen. Nah, dia kalau misalkan passwordnya salah dia minta size yang benar gitu. Coba buka aplikasinya. Nah, kita coba lihat fungsi mainnya di sini. Nah, kita lihat di awal-awal tuh ada invalid key size, dimana di sini key size-nya itu, nah di sini kan ada error invalid key size nih. Nah, di sini nah ini binary-nya C++ ya. Jadi rada-rada hancur hasil dekompilasinya. Nah, kita bisa lihat
V3 tuh dia ngecek size, V20 nih kemungkinan argumennya di sini. Nah, di sini kita nemu satu apa namanya, di sini nih. Sini kita nemu satu unprintable string di sini. Nah, ini kemungkinan nih ada hubungannya nanti sama ya flag kita gitu. Nah, terus ini argumennya tadi kalau misalkan kita kurang dari satu, kita butuh masukin argumen. Terus size kita mau oke ini nih V3 V20. Nah, ini dia ngecek invalid key size. Oke. Berarti invalid key size-nya di sini kita harus nih 233 nih key size. Nah, sini kita coba bikin notes dulu di sini soal key size-nya. Notes. Ups, bukan di sini ya. Bikinnya di sini. Yang bukan yang ini. Nah, yang ini bukan yang ini. Bukan yang ini, kita close dulu. Nah, yang ini berarti. Coba bikin notes. Nah, kita bikin notesnya. Nah, di sini kita tahu informasi yang kita dapat tuh apa aja. Pertama tadi key size-nya 233 ya. Key size-nya sini 233. Nah, lanjut. Nah, di sini ada sebenarnya ada fungsi kalkulasinya nih. Kalkulasi dia tiap apa namanya enkripsinya lah gitu. Terus habis itu nah di sini ada i-nya apa iteratornya. Terus V4 itu berarti i-nya iter. Terus dia nah ini kalau misalkan lebih dari size-nya berarti kan ini buat stoppernya. Stopper ini bisa dalam sini sih ya. Ini hasil dari kompilasinya dia ada di sini. Terus V17. Nah, ini sebenarnya kalau di ini tuh dia ngambil array-nya sih. Ya. Nah, ini nah, di sini sebenarnya kita bisa nge-solve dengan cara coba analisis fungsi matematika di sini. Nah, tapi kita coba cara approach lain ya, itu menggunakan GDB script gitu. Nah, sebelum kenapa ini bisa di-solve pakai GDB script, kita berarti coba analisis dulu nih dari fungsi ini. Nah, apa yang menyebabkan ini bisa dapat flag lah istilahnya di apa namanya kita traceback. Nah, di sini kita akan dapat flag gitu kalau misalkan V14 sama dengan key size yang nah di sini nih fungsi yang ada di sini. Nah, V14 itu berarti nah V14 ini sesuatu di increment terus nih. Nah, sesuatunya di increment terus yang awalnya tuh 0. Berarti ini bisa dibilang itu true counter. Nah, di sini ada true counternya. Nah, di sini V18 di compare sama V21. Nah, V21-nya ini itu nah ini nih hasil copy dari nah apa namanya byte di sini gitu. Hasil copy yang ada di situ. Nah, kita bisa lihat V21-nya itu integer berarti sekitar 4 byte ya. 4 byte. V18-nya ini nah V18 ini yang dihitung tadi nih V5, V7 tuh size dari V20. Yang pasti V20-nya tuh fix ya. Pasti V20-nya itu fix. Enggak fix juga sih. Nah, ini nih yang kayak kita coba ini V20 ya. Berarti key dari utamanya adalah di sini nih. Jadi kita harus V18 tuh harus sama dengan yang ada di V21 nih. V21 yang ada di array tadi kan, yang ada di array yang di sini kan nih, array di ini. Kita coba rename aja. Apa namanya? Array byte array di situ. Nah, di sini juga kita rename juga byte array n. Nah, di sini V18 itu hasil kalkulasinya V19 bla 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 bla. Nah, berarti
inti utamanya adalah kita harus true di sini nih, true di sini. Dan kalau misalkan kita true di sini sebanyak 233, ya istilahnya 233 kan di sini true counternya harus sama dengan keysize. Nah baru kita dapat flag. Nah berarti kalau misalkan kita istilahnya, karena ini kan di compare satu karakter ya pasti ya, karena flagnya kan sepanjang ini nih, sepanjang 233 ini hasil enkripsinya sebelum plain textnya gitu, plain textnya 233 karakter ini. Dan plain text tadi tuh harus kan dia di compare satu-satu nih sesuai byte area ini. Nah berarti kita bisa coba nih kita masuk ke dalam proses ini dan kita lihat nih hasil V18 nya apa gitu. Misalkan karakter di posisi pertama karakter A itu outputnya apa, sama nggak sama byte array yang satu gitu. Nah kalau misalkan sama artinya itu benar flagnya, tapi kalau misalkan beda berarti itu bukan karakter dari byte itu gitu. Nah idenya tuh dari situ, kenapa ini bisa di solve pakai GDB script gitu. Nah pertanyaannya gimana caranya buat kita, ini kan gampang. Sekarang kita coba kita debug aja, kita coba debug dari sini. Kita coba bikin notes juga, kita bikin coba udah ada sih, solve.py. Ini binarynya pi ya. Nah sini kita mau coba breakpoint di mana nih? Kita mau coba breakpoint berarti di sini kan di counter di sama dengannya di compare gitu. Nah di 15C5 kita mau compare di 15C5. Kita coba kelihatan lah ya sini, kita breakpoint di alamat itu. Kita butuh sebelum kita masuk ke ininya, kalau misalnya kita masukin angka biasa dia bakal fail karena dia masih gagal di fungsi yang di sini nih, karena key size nya belum sesuai kan. Berarti kita harus samain dulu key size nya. Tadi key size nya 233, berarti kita masukin ininya 233. Nah ini kita masukin ke notes kita dulu aja. Nah udah kita masukin ke notes ya, kita akhirnya sampai di sini. Nah kita tahu kalau misalkan, nah kita coba cek assembly-nya dari sini, assembly pas kita nge-compare nya. Nah di sini byte array i dan V18. Nah V18 yaitu nah bit array ke i kan, bit array ke i berarti ini bit array i nya itu ini, bukan itu sih, ntar dulu, V18 ini kalau misalkan ribet baca assembly-nya sebenarnya ada tadi bisa di solve dengan cara gini juga sih. Kalau misalkan tadi AX-nya kan kita simpan dulu deh, kita simpan AX-nya tuh dengan input ini kita dapat AX-nya tuh 10C43, terus yang ininya itu X GX, coba lihat XGX ya. Nah nih WX berarti. Nah 10441 nih, 10441 kita ambil ininya aja biar lengkap. Nah kalau misalkan kita ini kan kita inputnya A berapa kali gitu, kalau misalnya kita inputnya B, kita coba deh, gue mau coba lihat ininya outputnya. Nah ininya RX sama 10C43, berarti RX juga masih sama. Nah berarti yang beda tuh di bagian sini harusnya ya, kalau nah bener kan, beda tuh di bagian sini. Nah kita tahu kalau misalkan tiap beda karakter input di sini tuh bakal beda-beda gitu. Nah kita harus cari karakter apa yang dia yang dia sama nih, hasil outputnya juga 10C43 gitu. Nah di sini kita bisa pakai GDB script gitu. Nah kita berarti kan tinggal otomasi buat misalkan kita harus ngeran terus kita ganti misalkan jadi C gitu, salah,
Wait. Tadi gue break di breakpoint nggak nyimpan ya. Ini gue simpan notes dulu deh. Ininya gue taruh di bikin di sini. Nah, ups. Nah, tadi ininya kalau misalkan B dapatnya gini. Nah, sekarang kalau C gimana nih? Kalau C, nah berarti kan kita ganti jadi ininya jadi C nih. Kita ganti ini jadi C. Nah, sekarang kalau C tuh kita coba cek ininya lagi. Hasil memori di sini. Nah, sama nih 10C43 juga kan, sama kayak yang di RAX ini gitu. 10C43. Nah, kalau misalkan bener dia lanjut ke compare karakter selanjutnya. Ini kalau kita ngelihat dari sini. Tapi kalau misalkan kita salahin nih, kalau kita salahin dengan yang A deh tadi, yang B yang B. Kalau kita salahin yang B, terus kalau kita continue di sini dia langsung invalid key. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena di sini nih, di sini ada ngecounternya nih, kalau misalkan V19 tidak sama dengan 20, maka invalid key. Nah, ini nih yang bikin entah gimana ada perhitungan di sini yang membuat ini tuh emang bakal valid kalau misalkan apa namanya, kalkulasinya salah gitu. Tetapi itu jadi concern kita. Artinya kalau misalkan karakter pertama benar, itu bakal apa namanya, akan kita akan mengcompare dengan selanjutnya gitu. Nah, itu bisa kita notes dulu, nanti itu kita bakal kita pakai. Nah, sekarang kita mau coba bikin codingan GDB scriptnya nih. Kita coba bikin pelan-pelan ya. GDB script.py. Nah, GDB script itu running di Python 3. Jadi usahain sintaks yang kalian pakai tuh udah Python 3 gitu. Nah, buat apa namanya, buat karakter, kita kan mau nebak karakter ya di sini ya nanti. Makanya kita coba ambil import string dulu. Nah, kita include GDB-nya, import GDB. Nah, sintaksnya sederhana sebenarnya, gdb.execute. Nah, di sini dia bakal ngeksekusi apa namanya perintah GDB-nya gitu. Contoh kayak kita ambil dulu file apakah file kalkulator. Nah, kita coba ini running dulu aja, gdb -x apa namanya, gdb script. Nah, kita udah running as kalkulator tadi. Terus kalau misalkan kita coba run apa tadi, yang tadi nih, yang A nih, yang ini kita wrap dulu biar kelihatan. Nah, ya ada invalid key, berarti ini kita udah bisa mengeksekusi GDB script yang tadi nih. Nah, kita kan berarti tadi harus otomasi apa namanya, kita pertama kita breakpoint dulu. Kita breakpoint dulu di alamat yang tadi nih, yang di sini. Kita breakpoint di sini, dan ketika kita running itu harusnya dia ke breakpoint di sini. Berarti kita udah bisa runningnya. Sekarang kita coba mulai scriptingnya di sini. Idenya kan kita harus ngambil nilai AX dulu nih. Nah, nilai AX-nya ini bisa diambil pakai gini, gdb.execute x, misalkan gx dolar, tadi kita ambil berapa, rbp 0x3c ini. Nah, kita coba ambil apa ya, memori, coba kita print memorinya ya. Kita coba print debug. Coba kita coba lihat isinya. Nah, di sini tuh non, berarti kita ininya kita false, ini true. Nah,
Ini biar bisa kita dapat isinya sih. Nah, dapat nih. Ada dapat apa namanya? Di sini kita tadi. Nah, ini kan sama kan nama yang tadi ya. Kalau misalkan xgx masih xg xyx. Nah, ini sama nih. 10441 gitu. Nah, kita bisa ngambil nilai ininya aja sih. Apa namanya? Ya, apa namanya, kita ngambil ininya apa, ngambil ujungnya nih yang belakangnya nanti. Terus habis itu kita udah ngambil memorinya, sekarang kita mau nyoba ngambil AIX nih. Kita mau ngambil AIX nya itu bisa pakai IR AIX. Nah, itu dia bakal dapat nilai AIX nya, terus kita ambil misalkan ininya nih, kita split aja gitu. Nah, kita split terus ambil yang pertama gitu, gampangnya gitu sih. Kita coba ambil registry AIX nya, memorinya, terus ini IR AIX. Kita coba lihat reg AIX nya. Nah, kita dapat AIX di sini, dapat ininya juga. Nah, kita mau ngambil ininya nih, yang ini sama yang ini kan. Nah, kita coba ambil ini deh, kita bikin fungsi extract mem, terus return mem to def extract reg return reg. Nah, di sini buat ekstrak memorinya kita bisa misalkan nge-split by ini nih, nge-split by titik 2 sama dengan gitu. Misalkan mem kita tahu misalkan string inputnya tuh ini, terus kita mau ngambil yang ininya aja. Nah, berarti kan kita mau ngambil ininya aja nih. Nah, terus berarti kita misalkan memnya ini kita split sama titik 2, terus titik 2 sama dengan gitu, terus kita ambil yang pertamanya aja. Nah, yang pertamanya value mem, terus habis itu value memnya kita misalkan integer 16, terus habis itu ini kita n sama, karena kita mau ngambil apa namanya, mau ngambil ininya nih, ujung 4 byte pertamanya atau integernya, berarti kita ambil 4 byte ya, 4 byte nya aja, terus kita ambil value mem, dan kita coba value mem ini kita return, ini kita kasih 0 dulu biar ini reg. Nah, sekarang kita coba ekstrak memorinya deh, bisa nggak? Ekstrak mem. Oops, masih salah. Memorinya berarti coba kita print ya. Kayak ada yang salah nih. Memori. Oh, ini pakai tab di sini. Pakai tab. Terus kita titik 2 tab, terus ini juga mungkin kita hilangin karakter depannya aja, jadi nggak ada new line-nya gitu biar lebih bersih aja. Nah, kita dapat di sini nih 6625 yang kalau misalkan kita hex itu, nah 10441, dimana kita tadi dapat memorinya kan kalau ini 10441. Nah, ekstrak memnya udah, sekarang kita coba ambil AIX-nya. AIX-nya lebih sederhana sih, berarti kita nge-split sama ini nih, split sama ini, rec.split. Nah, kita ambil yang satu,
terus kita ini udah dalam hex. Oh ya, dalam hex ya. 16 reg n kita coba running lagi. Ada, oh ya, harus di ekstrak dulu, ekstrak reg. Nah, udah habis gede, kita udah dapet nih kita udah dapat cara buat ngekstrak value yang ada di register tadi, yang ada di RAX, sama yang di memori tadi nih, yang di RAX ini. Nah, sekarang kita mau coba ngelooping tiap karakter ya, tiap karakter yang ini nih, yang ada di sini. Nah, kita tahu kalau misalkan ini tuh inputnya tuh, atau ya flag input lah istilahnya, kita harus sebanyak nilainya itu panjang flag tuh 233 kan tadi. Nah, 233. Nah, kita mau coba mau coba ganti karakter depannya nih, flag di sini. Misalkan X gitu, atau misalkan tadi depannya C ya. Nah, ini yang kita mau coba brute force nih. Berarti dan kita mau coba ganti-ganti nih, mau ganti-ganti value-nya gitu. Mau ganti-ganti value yang ada di situ. Nah, kalau gue sih gampangnya biasanya gue ubah itu jadi list dulu sih, biar gampang. Kalau string itu kan nggak bisa di assign ya kalau di Python ya, nggak kayak di C. Maksudnya kalau string di Python itu karakter itu nggak bisa di assign gitu. Kalau misalkan gue punya karakter X external, misalkan gue mau install nama C, itu nggak bisa gitu. Gue harus ngelist dulu X, terus ininya gue simpen, terus habis itu simpen 0 sama dengan C gitu. Nah, gue lihat isi simpen baru ada, terus simpannya baru gue join simpen. Nah, baru bisa gitu. Makanya biasanya ya nggak biasa juga sih, tapi di sini kita coba list aja karakter flag tadi. Misalkan tadi kita sebut R aja deh, R nya 233 panjang flag, terus panjang flag kita list. Nah, nanti akan kayak gini kan, data aja deh, data nih, data R. Jadi kita punya list array A sebanyak 233 karakter tadi sih. Nah, kita mau coba ngeloop sama printable karakter. Nah, printable karakternya ini, nah ini yang kadang jadi concern. Apakah kita mau masukin flag karakter aja dari Python 3 dulu aja ya, import string. Nah, bisa aja kita apakah kita mau ngambil semua nih string printable nih, atau yang karakter flag aja nih, dari 0 sampai 9, A sampai Z, huruf kecil besar, dan biasanya sih kalau flag tuh ada underscore, buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal. Nah, di sini kadang trikinya ada soal yang pakai simbol aneh-aneh gitu. Makanya kita coba pilih aja di sini karakter yang mungkin keluar di sini gitu. Kita coba flag char. Nah, di sini gue coba eliminasi yang aneh-aneh lah istilahnya. Gue coba pas kemungkinan kutip nggak keluar, kutip ini nggak keluar, terus nah ini di sini nih kadang jadi tricky. Nah, di sini nggak ada spasi, gue coba taruh spasi dulu di sini. Oh iya, nggak ada spasi. Nah, untuk sementara ya
di sini ya sih kayak gini aja deh ke flag char-nya. Terus habis itu gua ngeloop flag char-nya, ch in flag char terus habis itu. Nah sekarang kita mau coba assign nih, assign apa namanya, karakter yang flag tadi yang benar gitu. Nah berarti kita mau coba data array-nya itu, coba kita bikin temporary dulu. Ini kita ngambil data R. Nah habis itu data R yang tadi pertama yang 0 tadi kita mau coba assign pakai yang kita mau brute force tadi nih. Nah sekarang kita udah ini, kita data temnya kita join tadi yang udah data R temnya. Terus kita coba execute. Nah kita mulai di sini ngoding GDB scriptnya. Terus nah kita isi pakai apa nih di sini kan. Nah kita mau isi sama payload kita kan. Nah payload kitanya ini tadi ya ini data time yang kita mau brute force nih. Tadi kita udah breakpoint, tadi kita udah breakpoint udah. Nah ini kita komen aja. Wait, salah. Kita komen. Nah kita mau ngambil di sini, kita ngambil memori sama registernya. Nah kalau misalkan memori sama dengan regex nya, kita break terus kita print memori regex sama kita print flag karakternya. Ini kita coba ini deh, biar kelihatan gitu maksudnya. Query. Salah. Oke, kita coba. Biasanya sih kalau codingan pertama tuh kayak jarang berhasil gitu. Tapi nah kan masih ada yang salah. No register. Kita coba error di mana ya? Data temp atasnya breakpoint. No register ya. Coba kalau kita run. Oh mungkin masih salah di sini ya, data temp. Coba kita print data tempnya juga. Mungkin kita salah data tempnya kayaknya. Data tempnya si data array temp join print data R. Oh di line 8 ya. Oh di sininya harusnya kita encomment dulu debug. Nah ini udah ada kata debugnya di sini. Ini kita matiin juga karena kita udah selesai hasil debuggingnya tadi. Terus nah udah keluar nih, kita mati dulu aja. Kita close aja dulu. Kita udah berhasil nih. Kita coba dulu deh sampai kita dapat satu karakter istilahnya. Kita coba running. Nah di sini kita kelihatan nih progres kita nih. Tadi kita ngambil nyari-nyari, kita lagi nyari karakter yang benar tuh yang mana nih, karakter kita, terus memorinya sama RX-nya. Nah harusnya berarti ada yang salah nih. Harusnya tadi iya kita lupa buat ngekstrak. Harusnya kan diekstrak dulu ya sebelum di compare. Nah kita tadi ngambil yang ini aja ya, kita ngambil yang ini. Kita memory in sama dengan extract mem sama dengan memory. Terus habis itu extract rec. Bukan extract rec, ini fungsinya ya, berarti rec in, extract rec. Terus habis itu rec eax in dah gini,
regex in, di situ memory in, di situ di sini kita baru compare-nya si regex in ini sama memory in. Nah, harusnya jalan sih. Nah, baru bisa kita coba memory in. Nah, kita udah benar kalau compare di sini. Tadi kita tadi pertama coba kalau misalkan karakter pertama itu C yang bener ya. Nanti kita lihat itu bakal nge-break point di C atau enggak. Nah, ini berhasil stopped dan kita bener nih dapat nih di C karakter yang benernya. Nah, itu kita baru nebak karakter yang pertama gitu. Buat karakter selanjutnya kan berarti kita butuh kita nginput yang bener lagi nih. Nanti kita bakal nginput misalkan R C, terus kita tebak karakter keduanya gitu, plus apa baru tambahin misalkan ininya kita mau nebak depannya X yang kita mau tebak, terus kita baru tambahin belakangnya lagi nih, tambahin belakangnya. Nah, kalau misalkan kita jalanin, dia kan yang pertama udah pasti bener ya, karena tadi kita C nya udah bener. Kita benar di sini, terus kita coba lihat ini view ininya sama, terus kita ketika kita bakal nge-continue satu kali sama, di sini baru kita compare karakter kedua gitu. Nanti buat kita compare karakter ketiga kita akan continue 2 kali. Kalau misalkan kita compare karakter keempat kita akan continue 3 kali lah gitu, sampai flag semua ininya kita tahu nih apa nih. Nah, berarti kita butuh untuk ngeloop flag yang ada di sini, kita butuh nge-continue sebanyak itu gitu. Berarti kita coba di sini, kita coba otomasi. Misalkan tadi kita misalkan for i in range dari 0 sampai ini kan berarti kita continue-nya. Kalau misalkan dia di loop yang pertama kita nggak continue tuh, tadi tuh kita nebak karakter yang pertama, terus kita nebak karakter yang kedua kita nggak continue satu kali gitu, 2 3 3. Nah, berarti kita tuh butuh nge-continue for X setelah running ya. Setelah running tuh kalau nggak salah continue tadi kita kan setelah running kan. Terus for misalkan J in range, nah sampai ini kita kan bakal nge-continue sampai nilai, sampai ke misalkan kalau di 0 tadi kita nggak continue. Terus kalau misalkan kita I-nya 1, I-nya 1 berarti kita butuh continue sebanyak 1 kali gitu. Makanya di sini kita coba continue sekali. Nah, gini. Nah, sekarang data artemnya apa? Data artemnya kan kita mau nebak karakter kedua nih. Karakter kedua berarti ininya kita coba jadi 1, jadi I nih. Karena ini bakal nambah terus kan. Terus abis itu, nah data R-nya berarti kita harus set nih. Karena kita kan tadi udah dapat kalau karakter yang benar di pertama tuh CH. Nah, data R-nya itu kita set jadi yang ke I-nya ini berarti dia si CH nih. Oke, di sini ya kita ada yang salah atau enggak? Aman sih. Kita coba running. Apakah berhasil? Biasanya kalau awal-awal tuh ya biar kelihatan, biasanya lebih enak kalau misalkan kita print hasil percobaan ininya, hasil percobaan dari data R-nya gitu, data temnya gitu. Sini kita kan ada data R ya, data R berarti kita mau coba ngeprint data hasil joinan dari data R ya. Berarti gue bikin aja di sini data F, data R, atau ini aja data temnya aja, soalnya data tem kan udah pasti ada data tebakannya lah istilahnya ya. Terus kita coba print data tem ya di sini aja setelah continue, atau ya setelah continue data tem kita coba kita jalanin lagi harusnya. Nah, sini kita ngelihat kalau di sini ada flag tebak-tebakannya dia. Kalau misalkan dia bener, harusnya dia akan continue ke next karakter yang ditebak gitu. Nah, oke, kita di sini bisa dapat kalau karakter pertama itu C.
Terus apakah kita bisa dapat karakter kedua? Oke, kita dapat karakter keduanya H. Nah, di sini akan jadi negatif dari penggunaan GDP script ini gitu. Kita tahu kalau misalkan biasanya kalau di capture the flag tuh, kalau misalkan untuk soal-soal yang sederhana biasanya akan lebih cepat kalau misalkan ya kita nge-solve perhitungannya ini aja gitu. Perhitungan ininya tuh lebih lebih apa ya istilahnya ya, lebih lebih cepat gitu kalau misalkan eh di solve, karena ini bisa sebenarnya cuma satu fungsi ya, ya bisa kita replicate aja gitu, bisa kita replicate terus kita brute force di luar gitu. Karena kalau di GDB script ini kita bakal ngotomasi, kita ngejalanin proses terus jalanin matiin, ngejalanin lagi matiin, yang mana itu bakal makan resource yang lebih lama gitu. Nih ini kita running ini kita baru dapat challenge sampai, nah dan flag di sini juga flagnya panjang gitu. Ini pembuat soalnya iseng juga, jadi flagnya juga panjang. Jadi gue waktu nge-solve ini tuh gue nge-solve, ngerunning prosesnya tuh pagi, dan gue baru solve tadi sekitar maghrib nggak salah, atau ya sekitar jam setengah 7 ketika gue ngeliat PC gue dan baru kelar. uh, dan flagnya tadi kayak gini, mana ya, ini gue udah bikin uh, flagnya tuh nah kayak gini nih flagnya. Di sini ada beberapa trik yang ternyata depannya bukan flagnya gitu. Awalnya gue kira itu depannya flagnya. Terus di sini ada format kayak spasi, ada format, ada plus, ada titik dua, yang mana ada titik, ada koma, yang mana biasanya itu jarang kita temui kalau misalkan langsung flag ya. Dan ini cukup tricky things juga. Ini flagnya ya ada tanda tanyanya ya kayak gini. Jadi yang tadi kita coba, kalau kita sumari apa aja yang kita coba pelajari di sini ada, otomasi dari GDB execute-nya ya, sama ngekstraksi ininya sih, sama tadi kita coba debugging sederhana lah gitu. Nah, GDB strip ini kepake di mana sih? Nah, GDB strip itu kepake kalau misalkan fungsi hitungannya ini nggak satu. Misalkan kita ada satu fungsi gede gitu, satu program gede yang mana fungsi penghitungan itu udah banyak gitu, dan itu bercabang-cabang, tapi tetap di akhirnya tuh di compare cuman satu karakter gitu. Kalau di Python kan ya gampangnya kita kopas aja codingan terus kita replicate kan. Cuman kalau di binder gini kan kita nggak bisa ya, kita nggak bisa replicate gitu kan. Karena misalkan kalau fungsinya banyak, terlalu banyak yang kita kopas lah istilahnya. Kan fungsinya 100 atau apa. Nah, kita bisa otomasi pakai GDB script ini. GDB script ini juga bisa kita pakai kalau misalkan kita nge-solve ada 1000 binary yang temanya tuh sama, cuma dibeda-bedain di satu byte tertentu apa gimana. Ini kan berarti kan kita bisa otomasi buat nge-set value atau apa gitu. Kita bisa loncat pakai jam juga, ya akan kepake di soal-soal yang kayak gitu sih. Mungkin ada segitu aja kali ya dari gua. Kalau misalkan ada yang mau request tentang apa yang mau dibahas, terus kalau misalkan gue bisa, bakal gue coba bahas. Dan mungkin gue akan coba bahas beberapa soal dari sini sih, karena di sini uh, atau beberapa CTF Indo yang lain. Biasanya gue sih main di web atau Pawning sih. Tapi kalau misalkan ada soal lain bisa ditanyain aja di kolom komentar atau boleh PC gue aja. Segitu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, have a nice day. Thank you for watching.